And there's no bigger fight right now, in my humble opinion, than Islam Makhachev versus Ilia Topuria. This is a once-in-a-lifetime occasion. It's going down on the White House lawn. President Trump will be there. The whole world will be tuning in. You know, I want to see Topuria Makhachev. That's the fight I really want to see. I feel like that's a high-level fight. You know, that really determines who the pound-for-pound best fighter in the UFC is. So, you know, if there's any fight they can make happen with Makhachev, I want to see it with Topuria. Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Tahun 2026 baru berjalan 2 bulan, tapi aroma super fight terbesar dalam sejarah MMA modern makin menyengat. Kita tidak bicara soal juara lawan juara saja, tapi double champ versus double champ. Fighter terlengkap pound per pound nomor 1 UFC, Islam Makhachev, dan fighter paling berbahaya di UFC saat ini, Ilia Topuria. Baru beberapa hari lalu, tepatnya 12 Februari 2026, Islam Makhachev akhirnya buka suara. Lampu hijau sudah menyala. There has been a lot of talk about the potential fight between you and Ilia Topuria. How do you look at that situation? Yeah, I like this idea. If you see one, I know what MMA fans want this fight. I'm ready. What about fight in White House in Washington? Do you thinking about that? Yeah, also it's one of the arena where I'm gonna fight next, and we have the Ramadan month when I'm not gonna training 1 month, and after that I will slowly beginning my training camp, and I will be ready White House or as other dates. Pernyataan gamblang Islam ini membuat fans MMA dunia sangat excited dengan pertarungan ini. Ini adalah konfirmasi terpenting yang kita tunggu-tunggu. Islam bahkan menyebutkan bahwa dia akan siap bertarung setelah bulan Ramadan, yang artinya Islam sangat mungkin turun di bulan Juni atau Juli 2026. Di sisi lain, Ilia Topuria sedang di atas angin setelah mengalahkan Charles Oliveira di pertengahan tahun lalu dan merebut sabuk lightweight. Ilia terlihat bosan dan gatal ingin segera naik oktagon. Permasalahan pribadinya dengan mantan istrinya kelar dan kepalanya sudah dingin sekarang. Tapi alih-alih mempertahankan gelar, mata sang raja lightweight ini tertuju ke sabuk ketiga, gelar welterweight. Manajer Islam, Ali Abdelaziz, sempat memberikan kode keras. Ali Abdelaziz pun mempertegas hal ini dengan menyatakan di X, biar clear saja, pertarungan Justin Gaethje berikutnya adalah untuk gelar undisputed lightweight, dan jika Topuria tidak mau maka Justin akan bertarung untuk gelar undisputed menghadapi siapapun berikutnya. Dan kalau Islam mau menghajar Topuria, maka Islamlah yang akan memilih di mana dan kapan. Tapi pertarungan Islam selanjutnya tentunya akan menghadapi fighter kelas welter yang sebenarnya. Tapi mari kita jujur-jujuran sebagai fans. Apakah kita mau melihat fight Islam versus Kamaru Usman, Topuria versus Justin Gaethje, ataukah Islam Makhachev versus Ilia Topuria? Well, saya sendiri sebagai fans tentu lebih memilih Makhachev lawan Topuria pastinya. Dan lebih mencengangkannya lagi, event ini akan masuk akal jika digelar pada event bersejarah dan prestisius 14 Juni 2026 UFC White House. Man, welterweight, now I start to enjoy my training camp, my cutting weight, fighting week, you know. For me, it's no problem. If somebody wants, let's do it. I tell them I will be ready soon. If White House, of course, I want to be in White House because maybe one and only we will make the fighting in White House. I want to be in history. Lalu di kelas manakah pertarungan ini akan terjadi? Saya rasa kemungkinan besar pertarungan ini akan digelar di kelas welter. Karena Ilia yang bernafsu, maka ia harus naik ke kelas welter. Saya tidak melihat ada opsi bagi Makhachev untuk turun lagi ke lightweight. Islam terlihat sudah klop dan nyaman di kelas ini dan tidak ada alasan baginya untuk menghancurkan badannya lagi ke lightweight. Kalau fight ini digelar di lightweight, maka Topuria akan punya chance yang lebih besar. Karena kecepatan dan akurasi pukulan yang dipunyanya di kelas yang lebih ringan sangatlah lethal dan berbahaya. Tetapi tidak di kelas welter, saya pikir dengan bobot yang lebih berat maka ia akan bergerak lebih lambat. Selain itu, perbedaan ukuran tubuh antara Topuria dan Makhachev akan semakin terlihat jelas di kelas welter.
Islam lebih punya kekuatan dan power di kelas ini. Kekuatan gulatnya saat mendominasi Jack Della Maddalena sangatlah efektif dan fenomenal. Kardionya tidak terganggu sama sekali selama 5 ronde. Kalau Ilya berani meladeni Islam bertarung di bawah, saya yakin Islam mampu mendominasi tidak hanya dengan teknik, tetapi powernya di kelas welter akan menjadi pembeda besar. Tetapi striking Topuria jangan pernah diremehkan walaupun bertarung di kelas welter. Ingat, keduanya pernah menghadapi Alexander Volkanovski. Makachev harus bertarung 2 kali untuk menghentikan Volkanovski. Itu pun di pertarungan pertama Makachev harus tampil habis-habisan. Baru pada rematch mereka, Makachev menemukan kelemahan Volkanovski dan mengeksploitasinya. Sementara Topuria hanya perlu 2 ronde untuk menyelesaikan Volkanovski dengan striking berbahayanya. 3 kali menang KO back-to-back, saya kira Topuria pantas disebut fighter yang paling berbahaya saat ini di UFC. Kalau kita lihat statistiknya, Topuria juga punya takedown defense yang tidak bisa diremehkan. 94% takedown defense bukan angka main-main, apalagi kompetisi sekeras UFC. Gulat Makachev akan kembali menjadi faktor kunci pertarungan ini. Bertarung berbahaya di atas bukanlah opsi baginya. Jika fight ini dilakukan di kelas welter, saya rasa Makachev akan sangat mungkin mendominasi pertarungan di bawah. I think the fight at 155 would have been much better for Ilya. I think at 155, Ilya had a very good shot. At 170, I don't think so. At 55, I would have put it 50-50. If not, if anything, I would have probably favored Ilya. But at 170, it's a massive weight difference, and Islam doesn't have to cut weight. Not too much weight anyway. Sementara bursa taruhan tetap memenangkan Islam Makachev dengan angka minus 240 hingga minus 114 dan Topuria dari minus 114 hingga tertinggi plus 199. Walaupun tipis, saya melihat angka ini sangat beralasan, apalagi jika fight dilakukan di lightweight, maka angka tersebut semakin tipis dan bahkan seimbang. Kita sebagai fans boleh-boleh saja optimis, tetapi saya juga akan melihat sisi pesimisnya di sini. You had the matchmaking for the White House. I know you're not announcing anything tonight, but I'm sure you have a framework and an idea in mind of what that card looks like. What can we expect? How many title fights? What does the White House look like? We have like 2 different options laid out, and the matchmaking process has already started. So, yeah, we got the White House card done last week. The card is done already to go? Yep. Nice. How many title fights are you able to say? No. Melihat persaingan di 2 divisi ini, saya melihat UFC tidak akan buru-buru membuat pertarungan ini. Ilya baru saja naik ke lightweight dan belum pernah mempertahankan gelarnya. Lagi pula ada rumor yang mengatakan kalau no Russian di event UFC White House. Ini cukup masuk akal karena ini event dari Amerika, oleh Amerika dan untuk Amerika. Mereka tidak mau dipermalukan di kandang sendiri apalagi oleh fighter Rusia. Maka nama-nama fighter Rusia bakal di blacklist dari event ini. Islam Makachev, Khamzat Chimaev, Petr Yan dipastikan tidak akan ada kalau rumor ini benar. Yang sangat masuk akal yang kemungkinan terjadi justru fight perebutan gelar undisputed lightweight Ilya Topuria versus Justin Gaethje yang lebih masuk akal. Gaethje adalah fighter asli Amerika, striker, dan tentunya tampil sangat menghibur. Timelinenya juga sangat pas. Gaethje baru saja memenangkan gelar interim di bulan Januari dan Topuria baru saja selesai mengurusi perkara urusan pribadinya. Inilah pilihan yang paling pas bagi UFC saat ini. Sementara itu Makachev lebih pas pula mempertahankan gelarnya menghadapi Ian Garry atau Michael Morales di pertengahan tahun ini. Кстати, вот если говорить про будущее, Ислам, сейчас практически все уже западные СМИ пишут информацию о том, что твоим следующим соперником станет Иан Мачадо Гарри. Можешь подтвердить как-то это? То есть насколько от UFC уже была такая информация? У меня, честно, вот только то, что в медиа я сам прочел, а так даже никаких конкретных переговоров насчет именно этого соперника у меня не было. Вообще, понимание по Белому дому появилось, ты говорил, что хочешь там выступить. И вроде как UFC везде стал давать информацию, что карт уже готов. Я не думаю, что карт еще готов. Ну, еще у нас обсуждается примерная дата моего боя. Если даже не будет в Белом доме, то это около этой даты. И не исключаю вариант Белого дома. Но на сегодняшний день это самый вероятный вариант.
Kita berada di persimpangan jalan yang sangat menarik di tahun 2026. Sebuah super fight yang menjanjikan bentrokan dua fighter terbaik di dunia dengan dua gaya berbeda, Dagestani Wrestling melawan boxing yang elit di panggung South Lawn Gedung Putih. Pertarungan bisa saja disebut sebagai event olahraga terbesar tahun ini. Ide pertarungan ini memang sangat menarik. Mungkin kalau kita fans sangat menginginkan pertarungan ini, bisa saja UFC mewujudkan ini dalam waktu yang dekat ini. Saya ingin tahu bagaimana pendapat kalian? Apakah UFC bakal menggelar event Makhachev versus Topuria di White House? Atau mereka akan membuat pertarungan ini di luar event UFC White House? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar jagat tarung MMA dunia hanya di MMA Corner ID.